Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur. Alhamdulillah bisa share kembali untuk video selanjutnya tanam bawang merah saya di hari ini. Sudah umur 46 hari dulur. Mengingat satu hari ini sudah turun hujan atau curah hujan tinggi di malam hari, sehingga ya untuk dulurku yang sama dengan saya di usia 40 harian itu harus berhati-hati karena biasanya ada penyakit. Yang pertama adalah bercak ungu, yang kedua trotol, yang ketiga adalah busuk buah. Nah, tiga penyakit ini hanya bisa dicegah dari usia tanam umur 15 setelah pupuk pertama sampai sekarang dulu, dengan fungisida ataupun kalsium kalium yang sudah saya sampaikan di video-video saya yang sebelumnya, sehingga umur 46 hari ini masih alhamdulillah masih terasa bagus dan sudah dalam pengisian buah yang maksimal. Nah, ini dia dulur penggambaran bawang merah saya di umur 46 hari. Sebelumnya bagaimana dulur kabarnya? Semoga kabarnya dulurku selalu sehat walafiat, panjang umur dan penuh dengan keberkahan, amin. Nah, penampakan dulur di pagi hari ini alhamdulillah walaupun sudah turun hujan tetap buahnya tetap terasa besar. Kalau saya kira ini udah ukuran tanggung super lah ya, udah masuk super, sehingga nanti umur 50 sampai 55 atau 60 panen nanti akan fix menjadi super. Nah, mengingat pengalaman saya, memang saya di musim penghujan ini tidak terlalu memberikan pupuk daun karena ya ini lur, saya menginginkan umur 40 sampai 50 tuh saya tuh menginginkan pembuahan segera ataupun tidak terlalu memperlambat, sehingga dengan nutrisi hujan itu dari buahnya juga akan segera membesar. Nah, di pagi hari ini dulur saya akan melakukan aktivitas penyepraian di hari ini karena sudah saya lihat di pagi hari ini tadi saya pantau ada ada hama yang sudah datang, yaitu hama wereng, lalu kutu kebul, kutu daun, dan mungkin telur dari kaper, sehingga bila tidak kita atasi nanti kegagalan panen akan menjadi 70-80%. Sehingga dulur ya usahakan tetap harus menyeprai fungisida dan insektisida sehingga biar kita aman sampai panen dulur. Nah, ini adalah gambaran bawang merah saya, tetap tidak terlalu banyak daun sehingga dari buahnya juga akan cepat membesar. Nah, kita lihat dulur, alhamdulillah mengingat pasar juga mengingat yang super, ya saya pribadi juga akan memberikan takaran yang super sehingga dari pembeli juga akan lebih cepat untuk menjualnya dulu. Nah, walaupun daun saya tidak setebal mungkin dari rekan-rekan tani yang bagus, tapi saya berharap saya hanya menginginkan finish dengan hasil yang maksimal karena mengingat lahan saya ini sudah 6 kali tanam dulur, 6 kali tanam, sungguh luar biasa, sehingga ya ini dulur hasil saya. Nah, dari takaran benih ini adalah 140 kilo dengan jenis tajuk Thailand Nganjuk dulur. Nah, kita lihat dari atas dulur bagaimana perkembangannya. Kita lihat dulur perkembangan dari atas. Nah, ini adalah perkembangan bawang merah saya dari atas. Daunnya enggak terlalu lebat, cuman kalau kita dekati buahnya juga sungguh luar biasa. Umur 46 hari tanam dulu. Nah, alhamdulillah sudah masuk sedang super lor ya. Ini nanti kalau kita cabut, kita keringkan 2 hari akan menjadi super. Nah, mari kita simak dulu obat apa saja yang saya gunakan. Mari kita simak. Ini mau saya spray obat-obat yang saya gunakan.
Nah, ini adalah obat yang saya gunakan di hari ini, dulur. Kita simak ya, lur, obat apa yang saya gunakan di hari ini dan kenapa kok saya pakai hari ini. Mari kita dengarkan cerita saya, dulur. Nah, sambil ngobrol-ngobrol yang sudah saya videokan, dulur. Hari ini saya memakai obat, dulur, insektisida, karena sudah saya lihat di umur 46 hari ini itu yang banyak adalah kutu kebul, lalu ada kepik-kepik yang dari pari itu, nah di padi, kepik sama grandong atau lalat buah yang paling banyak, dulur. Sehingga saya menggunakan 2 insektisida yang kuat yang bisa menghalang tanaman saya agar lebih aman dari serangan itu, dulur. Yang pertama saya memakai Gordon. Nanti Gordon tetap saya gunakan karena Clopinavir ini adalah golongan insektisida yang paling kuat yang sudah saya temui, karena ini adalah grup 13 insektisida. Nah, ini paling kuat untuk kontaknya, ini paling kuat. Lalu saya menggunakan Toxedon andalan kedua. Ini untuk hama-hama yang ada di sini. Biasanya kalau hujan gini, lembab gini, biasanya kutu kebul banyak, lur. Kutu kebul, ulat, suka, lur, ini. Kalau telur kapar nggak ada. Toxedon. Yang kedua saya memakai Remazol P. Lah, lur, saya kalau udah umur 50 tet jangan sampai gunakan Remazol P ya, lur, karena takutnya nanti dulu yang golongan Prochloras itu bisa membuat buah menjadi double atau busuk. Jadi ambillah yang golongan Propiconazolnya, itu lebih bagus, karena biasanya saya suka pakai Amistatop, Remazol ataupun Skor, tapi Skor sekarang nggak saya pakai. Lalu tetap saya mengasih kalium. Saya tetap mengasih kalium wet 90P, yaitu 90% dari kaliumnya. Loh, ini biasanya itu saya memakai produk ini dari himbauan dari Ibu Juliana selaku kelompok tani dari bibit Brebes atau petani bawang merah Brebes. Nah, beliau termasuk grup dan sudah saya ikuti beliau. Saya juga memakai produknya beliau, KCL Wit P900. Nah, umur 46 hari hanya ini saja, lur, yang saya pakai. Pertama Gordon, Toxedon, KCL Wit, Remazol. Nah, ini saja, lur, nggak usah macam-macam, karena mengingat buahnya sudah membesar-besar, nggak usah macam-macam, lur. Power super, alhamdulillah, lur, sesuai request pasar super. Tanaman saya banyak yang sudah rebah. Untuk aplikasinya, mari kita simak, dulur, aplikasinya. Mari kita simak. Nah, untuk racian pertama saya kasih Gordon. Ini untuk takarannya saya kasih hanya 15 ml, dulur, karena saya memakai 2 insektisida sehingga saya memberikan dosis yang sedang, hanya 15 ml. Cuman kalau memang harus tunggal itu saya kasih 20 ml, dulur. Dengan takaran 15 ml ini cukup untuk membunuh ataupun menghilangkan kutu-kutu yang lain ataupun ulat yang ada di luar daun. Yang kedua tetap saya kasih Toxedon dengan takaran juga sama sebesar 15 ml, dulur, karena sekali lagi saya tambahi 2 insektisida ini untuk membunuh lalat, kutu daun ataupun walang sangit yang ada di tanaman saya. Dengan perekat WPC ini saya kasih hanya 5 ml, dulur, karena sekali lagi dengan 2 bahan insektisida yang EC ataupun fungisida yang EC akan lebih memanas di daun, sehingga daun nanti tidak akan terbakar dengan dosis perekat yang kecil. Nah, ini yang harus perlu diketahui ya, lur, karena kalau dulur di siang hari kalau mau memberikan
insek ataupun fungi dengan EC, jangan sampai memberikan perekat lebih dari 5 mili dulur. Untuk takaran pupuk kaliumnya untuk KCL White saya kasih sebesar 1 sendok penuh dulur, dengan takaran tambahan remazol itu saya kasih 10 mili, mengingat daun saya juga masih kaku, masih tebal, dan remazol ini kan bersifat protektif, melindungi, tidak bisa menyembuhkan, sehingga tetap saya kasih untuk melindungi tanaman saya dari datangnya jamur dulur. Nah, untuk KCL White dulur usahakan tidak dicampur dengan insektisida, tapi dikasih emper yang berbeda dengan fungisida. Nah, itu adalah saran saya dulur. Nah, untuk penyepraian dulur ya, kalau saya pribadi sekali lagi tidak usah memakai dosis ataupun tekanan yang kecil, berilah tekanan yang besar sehingga putaran-putaran ataupun air yang keluar dari nozzle-nya itu sudah sangat besar, sehingga jauh dekatnya dari hama-hama yang melekat itu bisa terpantau dulur. Dan saran saya dulur ya, memang saya akui kalau di musim hujan ini saya hanya beberapa kali, mungkin nggak sampai 5 kali itu hanya penyempraian insektisida, sehingga usahakan dulur ya untuk musim penghujan ini tetap dipantau, mengingat kita tidak tahu perkembangan organisme pengganggu tanaman yang sudah menempel di tanaman kita dulur. Ya, ini adalah saran saya dulur. Nah, untuk pemberian pupuk itu kalau bisa dulur, itu kan di pasaran juga banyak yang menawarkan ataupun memberikan nutrisi-nutrisi yang sangat bagus. Cuman kalau saya pribadi, saya hanya memberi atau mengambil dari pengalaman senior yang sudah dilakukan dan bisa dimix dengan pestisida, sehingga kita tidak mendobel dengan sprayan, karena ada yang bagus, cuman dengan syarat tidak diperbolehkan mencampur dengan insektisida ataupun fungisida. Nah, itu kan kita harus menyemprot 2 kali lur. Nah, karena saya pilah-pilah, nah sehingga saya memberikan nutrisi yang bisa dicampur dengan pestisida dulur. Seperti yang saya lakukan ini adalah KCL White. Nah, ini dari saya ya, moga-moga yang sudah menonton ini ya bisa meniru, dan kalau ada saran dan komentarnya dulur bisa diketik di kolom komentar, karena sekali lagi saya tidak menggurui ya, sama-sama belajar dulur, saling memberi masukan, sehingga apa yang kita keluhkan di tanaman kita bisa terjawab dengan para petani senior yang di sana pada saat memantau di video saya dulur. Nah, untuk umur 30 hari sampai 40 umur 30 hari sampai 50, nah saya pribadi saya menyeprai sudah saya aplikasi selama interval 3 hari maksimal 4 hari dulur, karena mengingat cuaca hujan kalau nggak deras tetap nggak bisa bilas dulur. Cuman kalau yang hujannya awet dulur ya, awet di hari sore hari, itu paginya baru saya bilas dulur. Nah, ini adalah pengalaman saya di hari ini di usia tanam 46 hari setelah tanam dulur. Alhamdulillah lur, hari ini sudah saya spray. Nah, ini penampakan saya dari atas sudah saya spray dengan tadi Gordon, lalu Toxidon, lalu Remazol sama KCL White. Nah, ini adalah resep yang saya gunakan, tidak terlalu banyak karena saya tidak ingin meracuni tanaman saya hanya memberikan yang dibutuhkan saja ataupun pencegahan dulu. Nah, ini adalah penampakan bawang merah saya lur. Ayo, bagian atas ini juga banyak. Umur 46 hari. Alhamdulillah dulur,
hari ini udah bisa share lagi video lagi ya. Nanti selalu ikuti video saya ya, moga-moga apa yang saya aplikasikan ini bisa ditiru oleh dulurku. Kalau ada saran, ada masukan, mohon disampaikan di kolom komentar ya. Setidaknya saya juga masih belajar dulur, masih belajar, juga masih belum senior, tapi dengan pengalaman saya ingin berbagi penuh untuk keberhasilan kita bersama dulur ya. Dongo-dongo, semoga panen kita bagus, harga juga bagus, sehingga bisa tahun baru dengan nyaman. Sekian dari saya dulur, terima kasih yang sudah menonton. Salam tani, salam tangki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.